Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ramadan Umar Tenowai, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pusat massa dan tumbukan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah yang saya ambil, yaitu mekanika. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Yang pertama adalah pusat massa. Jadi, pusat massa adalah sebuah titik pada benda di mana massa semua partikel penyusun benda dianggap terpusat pada titik tersebut. Sebagai contoh, pemukul baseball jika dilempar ke seluruh titik akan bergerak. Ada sebuah titik yang geraknya seperti gerak parabola. Ujung pemukul mula-mula di bawah. Saat di puncak, gerakan ujung tersebut berada di bagian bawah. Ujung tersebut bergerak memutar, tapi ada titik pada pemukul yang geraknya seperti gerak partikel. Titik tersebut dinamakan sebagai titik pusat massa. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan pusat massa pada sistem benda diskrit. Misalnya, jika kita memiliki sebuah sistem yang terdiri atas dua massa 1 di titik X1 dan massa 2 di titik X2. Pusat massa sistem terletak di tengah-tengah jika M1 sama dengan M2, sehingga XPM sama dengan X1 kali M1 tambah X2 kali M2 dibagi dengan M1 tambah M2. Jika sistem terdiri atas banyak benda yang bermassa, maka pusat massa sistem adalah sebagai berikut. Untuk pusat massa di sumbu X, kita bisa kalikan masing-masing massa dengan posisi di sumbu X, kemudian dibagi dengan total massanya. Jika perhitungannya dapat kita lanjutkan, dan jika ternyata sistem terdiri dari jumlah n partikel, maka dapat kita peroleh persamaannya dalam bentuk sigma seperti yang tertera pada layar. Begitu juga pada komponen ke arah sumbu Y dan Z. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan pusat massa pada sistem benda kontinu. Suatu benda kontinu dapat dipandang sebagai kumpulan partikel. Nah, partikel tersebut ditinjau sebagai elemen massa dm, sehingga posisi pusat massa yang sebelumnya dinyatakan dalam bentuk sigma dapat kita nyatakan dalam bentuk integral sebagai berikut. Kita dapat membagi benda kontinu menjadi 3 kategori, yaitu satu dimensi dengan satuan panjang menggunakan konsep rapat massa persatuan panjang dengan simbol lambda sama dengan dm per dx. Jika kita jika kita substitusikan persamaan RPM sama dengan 1 per M integral RdM, maka dapat diperoleh persamaan XPM sama dengan integral lambda X dx per integral lambda dx. Kemudian benda 2 dimensi dalam satuan luas menggunakan konsep rapat massa persatuan luas disimbolkan dengan sigma kecil
sama dengan dm per dA, sehingga dapat kita peroleh persamaan yang ada di bawah. Kemudian yang ketiga yaitu benda 3 dimensi. Menggunakan konsep rapat massa persatuan volume, disimbolkan dengan Rho, dm per dV. Ketika kita substitusikan persamaan di atas, maka kita dapat peroleh persamaan yang ada di bawah. Materi selanjutnya adalah materi tumbukan. Tumbukan merupakan peristiwa yang terjadi antara dua benda atau lebih yang saling memberikan gaya-gaya yang relatif kuat dalam waktu yang singkat. Atau lebih sederhananya, tumbukan adalah peristiwa yang terjadi ketika suatu benda bertabrakan dengan benda lainnya. Dalam tumbukan, dua benda dapat sama-sama bergerak, dapat juga satu benda bergerak dan benda lainnya tidak bergerak. Selain itu, arah gerak dua benda dapat searah dan dapat berlawanan arah. Tumbukan melibatkan dua hukum pokok dalam interaksi benda-benda yang bergerak, yaitu hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna adalah peristiwa tumbukan di mana jumlah energi kinetik sebelum dan sesudah terjadi tumbukan adalah sama. Artinya, tidak ada energi yang hilang ketika tumbukan terjadi. Pada jenis tumbukan yang satu ini berlaku dua buah hukum sekaligus, yaitu hukum kekekalan energi kinetik dan juga hukum kekekalan momentum. Namun, meskipun demikian, tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada partikel-partikel berskala atomik atau lebih kecil. Dan berikut ilustrasinya. Adapun rumus tumbukan lenting sempurna adalah sebagai berikut. Dengan M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram, dan V sama dengan kecepatan benda dalam satuan meter per sekon, di mana notasi aksen diberikan untuk kondisi setelah tumbukan terjadi. Kemudian jenis tumbukan yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian. Adalah peristiwa tumbukan yang terjadi antara dua atau lebih benda di mana energi kinetik berkurang selama terjadi tumbukan. Gampangnya, setelah dua atau lebih benda tersebut bertumbukan, kecepatan lenting atau kembalinya akan berkurang dari kecepatan datang. Pada kasus tumbukan lenting sebagian itu, hukum kekekalan energi tidak berlaku, tetapi hukum kekekalan momentum masih berlaku. Adapun rumus untuk tumbukan lenting sebagian adalah sebagai berikut, di mana E adalah koefisien restitusi, yaitu negatif perbandingan antara kecepatan relatif sesaat setelah tumbukan dengan sebelum tumbukan untuk tumbukan satu dimensi. Kemudian jenis tumbukan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan ini, dua atau lebih benda yang telah bertumbukan akan bersatu dan kecepatannya sama. Jenis tumbukan ini dari namanya saja tentu sudah bisa menebak bahwa tumbukan ini tidak menghasilkan lenting sama sekali. Rumus untuk tumbukan ini adalah sebagai berikut, di mana M adalah massa benda kilogram, V adalah kecepatan benda, E adalah koefisien restitusi.
di mana E sama dengan min delta V aksen per delta V aksen itu adalah sama dengan 0. Demikian pembahasan materi kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.